Masih adakah keadilan penegakan hukum di Indonesia? Dengan alasan punya tanggungan keluarga dan berlaku sopan di persidangan, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat meringankan vonis Harvey Muiz yang terbukti merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dinanti Asyani, terdakwa kasus pencurian kayu di Situbondo, Jawa Timur. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi kasus dugaan. 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera dituntut 9 lingkungan tahun yang gencar penyorakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang ilegal dituntut Undang-Undang ITE. Cukup memprihatinkan ya melihat bagaimana realita penegakan hukum di Indonesia saat ini. Wajar memang kalau misalnya kita merasa marah, kecewa, greget atau sedih melihat realita penegakan hukum di Indonesia yang disuguhkan kepada kita setiap hari. Seolah-olah hukum di negeri ini sudah seperti tidak ada lagi nilai dan esensinya. Bahkan seringkali hanya menjadi bahan guyonan di tongkrongan karena kita sudah seperti tidak tahu lagi harus berbuat apa. Menyaksikan logika di luar nalar para aparat penegak hukum di negeri. Hukum bukan lagi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi justru seringkali digunakan sebagai alat kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam kritik terhadap mereka yang terus vokal bersuara. Kita ingat kasus sederet aktivis yang bersuara untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat, tetapi justru berakhir berurusan dengan aparat kepolisian. Atau kita coba kembali kepada kasus Nenek Asyani di tahun 2014 yang dinyatakan bersalah atas kasus pencurian kayu jati milik Perhutani Situbondo dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta dengan subsidi 1 hari kurungan. Di luar nalar, coba bandingkan dengan para koruptor yang menimbulkan kerugian negara jauh lebih besar, tetapi justru seringkali tidak tertangani dengan jelas kasusnya. Misal kita mengambil contoh kasus proyek Hambalang yang menimbulkan kerugian negara 463 miliar, yang bahkan koruptornya malah mendapat diskon hukuman oleh MK. Sungguh luar biasa bukan? Ini menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi penegakan hukum di Indonesia yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pun kita juga tidak lupa bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir peradilan, tetapi justru seringkali terlibat skandal kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Lantas, ketika lembaga peradilan sendiri kehilangan integritasnya, maka kepada siapa lagi kita harus berharap untuk mendapatkan keadilan? Sejatinya adanya hukum itu untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan kepentingan masyarakat luas tanpa terkecuali. Namun, sangat disayangkan, penegakan hukum kita lebih berorientasi yang berkuasa dibandingkan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya selalu memperhatikan 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kita, sebagai masyarakat sipil, punya hak atas jaminan perlindungan dan kepastian terhadap hukum. Tidak melibatkan kekuasaan, apalagi sampai jual beli hukum demi terhindar dari sanksi hukum. Dan seharusnya, hukum tidak membedakan perlakuan atas kelas atas maupun kelas bawah. Akan tetapi, hukum harus objektif melihat pada fakta dan kenyataan yang seharusnya terjadi. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan yang seadil-adilnya seharusnya tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik. Kondisi ini tidak hanya mencederai supremasi hukum, tetapi juga dapat mengancam demokrasi. Jika penegakan hukum terus berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Saya mau ada pertanyaan tentang penegakan hukum di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Mas dari kondisi saat ini, mana sih penegakan keadilan hukum di Indonesia udah adil atau belum menurut Mas ya? Di penjara, sementara kayak nenek-nenek mencuri kayu bakar, yang kemarin bawang putih itu penjaranya sampai lebih 5 tahun, 6 tahun. Menurut saya ini jauh dari kata adil ya. Soalnya saya bisa kita lihat di beberapa kasus kayak nenek-nenek itu mencuri kayu itu langsung divonis 1 tahun, tapi yang korupsi triliunan inisial Harvey Muiz itu cuma 6 tahun ya. Itu pun perlakuan aparat pun juga beda. Soalnya kayak di pejabat, koruptor dan sebagainya itu kita bisa lihat kan mereka kayak santai gitu. Terus para pejabat koruptornya itu juga masih bisa senyum-senyum ke kamera gitu kan. Mungkin saya sebagai warga sipil, warga yang juga tinggal di Indonesia negara hukum ya. Saya masih percaya bahwa negara hukum kita, negara kita ini tercinta ini sebagai negara hukum yang punya konstitusi yang sangat baik, konstitusi yang sangat kuat, itu berusaha untuk terus mencoba memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Mungkin dulu masih ada celah-celah hukum yang terjadi gitu ya, dari segregasi yang terlalu besar, ada ketimpangan hukum yang juga besar. Kalau misalkan orang yang mungkin tidak punya power itu akan cenderung dipersulit gitu ya, dan kalau misalkan mendapatkan masalah itu akan mendapatkan hukuman yang berat, tapi kemudian mereka yang lebih punya power itu biasanya akan cenderung lebih dimudahkan dan lain sebagainya. Oke, pastinya dari kasus ini apa yang bisa dilakukan buat penegakan hukum biar bisa lebih adil, Mas? Dari aparat penegak hukum seakan-akan tuh dia katakanlah ini yang contoh aja maling bawah, dia orang rakyat yang seakan-akan dia nggak punya uang, nggak punya bawang, nggak punya beras dan sebagainya, dia bisa hidup nggak 1 minggu 2 minggu, hanya apa yang dirasain rakyat dulu. Harus tahu realitas aslinya. Mungkin aku lebih ke pemerintah ya, soalnya jujur masyarakat kayak nggak bisa apa-apa. Kalau dari pemerintah sendiri sih menurut saya langkah pertama itu direformasi aparat penegak hukumnya atau Polri. Karena bisa kita lihat kalau sekarang itu Polri itu ya jauh dari tagline-nya yang mengayomi masyarakat dan sebagainya itu. So, mungkin direformasi di kepolisian sendiri ini mungkin bisa mulai dari di Akpolnya, di Akademi Polisinya. Mungkin mereka bisa aku nggak tahu ya sekarang kurikulumnya gimana, tapi assalamualaikum mungkin bisa ditambahin tentang hukum. Jadi menurutku sekarang itu soalnya aparat penegak hukum itu malah nggak tahu hukum. Kayak contoh aja pengawalan pejabat itu kan, kalau kita lihat hukumnya kan cuma beberapa harusnya yang bisa dikawal, dan kebanyakan sekarang itu yang dikawal itu yang tidak masuk ke yang disebutkan di hukum tadi pasal berapa, aku kurang tahu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara sejauh ini dari semua hal gitu ya, nggak cuma dari sisi hukum aja, tapi dari berbagai macam bidang kan kita selalu berusaha untuk terus ada perbaikan dan juga ada room of improvement memang di situ. Cuman memang kita harapkan kalau memang pada akhirnya dalam sebuah tatanan hukum yang ada itu ya tentu harus bisa berpihak pada masyarakat gitu. Artinya adalah menciptakan sebuah keadilan, seadil-adilnya bagi masyarakat itu kan memang tidak mudah gitu. Artinya apalagi negara kita adalah negara yang sangat majemuk, heterogen, luas pula gitu kan. Jadi artinya adalah berbagai macam hal bisa saja terjadi, bahkan untuk kasus-kasus tertentu kan kita tahu ya gitu. Misalkan ada yang maaf ya kalau ngasih contoh, misalkan contoh kasus terkait dengan pernikahan anak di usia dini misalkan. Itu kan sebenarnya kalau secara hukum juga masih diperdebatkan kan gitu, melanggar hukum atau tidak. Tapi secara adat mungkin atau secara kultur itu hal yang biasa bagi beberapa orang atau beberapa pihak. Nah, hal-hal semacam itu yang tentu akan menjadi hal yang lebih sulit lagi untuk kemudian menerapkan hukum yang adil seadil-adilnya tapi untuk banyak pihak gitu. Artinya memang kadang hukum itu bisa jadi adil untuk beberapa pihak tapi bisa jadi malah menyakiti atau justru malah tidak terasa adil bagi pihak yang lain. Terlepas dari bagaimana carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia, tentu harapan masih terus untuk digaungkan dan disuarakan demi tegaknya keadilan hukum bagi seluruh lapisan. Sudah selayaknya bagi pemerintah untuk mulai berbenah dan melakukan reformasi untuk perbaikan integritas lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan. Sudah cukup
realita yang terjadi saat ini untuk bisa membuka mata dan pikiran seluruh aparat penegak hukum untuk tidak lagi mencampuri kepentingan politik, kekuasaan, dan ekonomi. Sudah cukup bagi pemerintah untuk tidak menutup telinga terhadap kritik-kritik yang disuarakan oleh mereka yang masih peduli dan cinta dengan negeri ini. Jangan sampai keadaan ini memecah belah dan melunturkan kecintaan kita pada bangsa ini. Mari kita bersatu, bergandengan, dan saling menyuarakan untuk terciptanya keadilan di negeri ini. Apapun latar belakang kalian, Anda yang berkarir di politik, bisnis, pemerintahan, pendidikan, bahkan yang aktif dalam kemasyarakatan sekalipun, mari kita tetap berusaha untuk menjaga setidaknya kewarasan hati dan pikiran kita. Perkuat pengetahuan dan pemahaman kita terhadap kesadaran hukum agar tidak mudah untuk dimanipulasi, dipermainkan, dan berani untuk menyuarakan kebenaran. Oke, terakhir nih Mas, harapan Mas sebagai masyarakat buat penegakan di Indonesia ke depan seperti apa? Kalau untuk sekarang remaja-remaja ya, itu kan kita udah ada sosmed nih, terus kita harus ditambah. Jadi kalau seandainya kita jadi aparat, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kan kita dulu andaikanlah kita emang dari rakyat biasa, terus kuliah, katakanlah di jalur jurusan hukum, terus nanti jadi penegak atau kan kita udah tahu, oh ngerasainnya kayak gini. Nah, itu harus kayak gimana? Yang kayak gitu. Jujur kalau harapan ya kita semua yakin, kita semua berharap akan lebih baik ya. Tapi ya itu tadi, kalau pengen lebih baik itu kita juga harus pemerintah itu juga harus ada komitmen gitu. Kalau mereka itu juga pengen hukum itu akan lebih baik. Soalnya jujur hukum lebih baik itu bakal nguntungin pemerintah kita loh. Kita ambil contoh aja ya. Kayak kita kan banyak kemarin ada yang itu apa, kabur aja dulu. Ya itu kan banyak kan yang apa, yang S2, S3 itu kan pengen buat sekalian kabur. Padahal kan kalau itu kan kenapa? Ya kayak di Indonesia itu kan nggak jelas, salah satunya kan karena kepastian hukumnya nggak jelas ya. Kayak mereka tuh oh ya juga kalau di Indonesia mereka nasibnya juga nggak jelas. Kayak jadi dosen pun, dosen di Indonesia kan salah satu dengan gaji terendah baik di dunia ataupun di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara aja paling rendah gitu loh. Ya, harapannya tentu saja semoga tetap bisa berjalan dengan lebih transparan, lebih adil, jujur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Bagi saya itu akan menjadi sesuatu yang lebih intinya civil decision itu harus benar-benar ada di titik teratas bagi sebuah negara apabila mereka ingin masyarakatnya makmur, masyarakat sejahtera. Jadi mengedepankan poin-poin dan juga kepentingan-kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Keadilan hukum bukan milik segelintir orang, tapi hak semua warga negara. Kita mungkin tak bisa mengubah segalanya hari ini, Tapi kita bisa mulai dari hari ini, dari diri kita sendiri. Setidaknya dari hal kecil, jujur, jangan menyuap, berani bersuara demi masa depan hukum yang lebih adil.